Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Marilah pada kesempatan kali ini kita tak bosan-bosannya memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih dapat melakukan segala hal bentuk ibadah dalam Ramadan tahun ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk pengikutnya yang pandai menjalankan apa-apa yang telah beliau contohkan kepada kita. Melalui media ini saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan seluruh warga besar SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta, utamanya anak-anakku kelas 7 dan kelas 8 SMP Muhlanta. Mari kita sebagai mukmin menyikapi adanya pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini dengan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad SAW telah berpesan betapa pentingnya menjaga kesehatan, di mana dalam hadisnya beliau menyebutkan adanya 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Salah satunya yaitu waktu sehat sebelum datangnya waktu sakit. Tentunya kita yakini bersama dan ketahui bersama bahwasannya mengikuti sunnahnya itu termasuk beribadah. Terkadang manusia sering tertipu setidaknya dalam 2 hal. Yang pertama, di saat dia sehat. Seberapa kita melakukan ibadah ketika kita sedang sehat. Dan yang kedua, ketika kita mempunyai waktu yang luang. Untuk apa waktu luang kita manfaatkan? Utamanya pada saat ini, pada saat PSBB seperti ini, kita tentunya mempunyai banyak waktu luang dibanding hari-hari yang lain. Akan tapi, sudah seberapa positifkah kita menggunakan waktu luang yang kita punyai saat ini? Lalu, bagaimana sikap kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini? Bukankah sehat, sakit, hidup dan mati itu ada di tangan Allah? Kalau memang itu yang diyakini, kenapa ketika kita sakit kita harus mencari obat? Kenapa ketika kita sakit kita harus ke dokter untuk berobat? Kenapa kita ketika menyeberang jalan kita harus berhati-hati dan tengok kanan kiri dan lain sebagainya? Tentunya kita ketahui bersama, dalam dunia ini ada sunnatullah, ada hukum alam yang berlaku. Karena takutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mari kita hadapi pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini juga sesuai dengan apa yang telah dituntunkan. Wabah yang terjadi pada saat ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Walaupun dengan virus yang berbeda, akan tapi itu pernah terjadi. Dan Nabi Muhammad mengingatkan kepada para sahabat pada saat itu melalui hadisnya, orang-orang yang berada di satu wilayah yang terdampak virus atau penyakit tersebut dilarang untuk keluar wilayah. Hal itu dilakukan supaya orang-orang yang di dalam wilayah tersebut tidak menularkan virusnya kepada orang-orang yang berada di luar wilayah tersebut. Begitu juga orang yang berada di luar wilayah tersebut dilarang untuk memasuki wilayah tersebut supaya tidak tertular
virus yang ada di wilayah tersebut. Kenapa demikian? Bukankah beliau nabi? Bukankah beliau dan kita yakini bersama bahwasanya Allah itu maha segalanya, maha memberikan bantuan, maha mempunyai obat dan lain sebagainya? Tentunya bukan itu yang diharapkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ingin menunjukkan bahwasannya setiap manusia yang hidup di dunia ini harus mengikuti sunatullah atau hukum alam yang berlaku. Karena pada masa yang akan datang satu yang pasti akan terjadi, yaitu kematian. Karenanya mari kita jaga kehidupan kita dengan baik supaya kita mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 37. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini belum ditemukan vaksin untuk menyembuhkan penyakit dari virus COVID-19. Akan tetapi bisa kita cegah dengan cara meningkatkan sistem imunitas dalam tubuh kita. Bagaimana caranya meningkatkan sistem imunitas tubuh kita? Yang pertama, mari kita mengatur pola makan kita dengan baik, tentunya dengan makanan yang halal dan thayyibah. Tentunya kita tidak hanya membutuhkan makanan yang halal saja, tapi juga harus yang thayyib. Sebagai contoh, buah pisang tentunya itu makanan yang halal bagi kita semuanya sebagai muslim. Akan tapi apakah kita setiap hari akan makan pisang? Tentunya tidak. Kita harus mengukur kadar kebutuhan tubuh kita. Makanya kita tidak hanya membutuhkan makanan yang halal, akan tapi juga yang thayyib bagi tubuh kita. Yang kedua, mengatur istirahat supaya kebutuhan istirahat kita itu cukup. Pada zaman dulu Nabi Muhammad mengingatkan seorang sahabat yang semalaman dia beribadah kepada Allah. Nabi Muhammad mengingatkan seorang sahabat tersebut untuk memberikan waktu, untuk meluangkan waktu baginya untuk mengistirahatkan badannya. Dan yang ketiga, jaga emosi. Jangan sampai kita terlalu takut, jangan sampai kita terlalu cemas, jangan sampai kita marah-marah dan lain sebagainya. Karena terlalu cemas, takut, marah-marah itu akan menimbulkan sisi pikiran negatif bagi diri kita. Karenanya sistem imunitas kita akan menurun. Jadi mari kita optimis bahwasannya pandemi yang terjadi pada saat ini akan segera selesai. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Selain menjaga kesehatan fisik maupun mental, tentunya kita juga harus mengimbangi dengan kesehatan spiritual kita. Dengan cara apa kita meningkatkan kesehatan spiritual kita atau menjaga kesehatan spiritual kita? Yang pertama, mari kita lakukan sholat wajib tepat waktu di rumah. Membaca Al-Quran kita perbanyak. Sholat malam atau sholat tarawih kita laksanakan dan kemudian berdoa. Supaya pandemi ini segera selesai dan kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas dengan baik. Selain berdoa, kita juga perlu ingat bahwasannya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mari kita jadikan diri kita untuk bisa tampil menjadi bagian dari solusi atas pandemi yang terjadi saat ini. Mari kita stay di rumah, selalu di rumah untuk memberi solusi supaya kita bisa menjadi orang yang memutus mata rantai virus pada saat ini. Mari kita beribadah di rumah sesuai dengan tuntunan yang telah dipelajari, dan mari kita saling mendoakan diri kita, keluarga kita, dan orang lain.
Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.